Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat guru kami yaitu Bapak Ustaz Bidang Sukiyatna, yang kami hormati Bapak Habib Ali Al-Hadi, Ketua DKM Al-Barokah, yang kami hormati jamaah pengajian Masjid Al-Barokah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah berikan kenikmatan kepada kita semua berupa nikmat yang paling berharga buat kita, yaitu nikmat-nikmat dari umat Islam, serta Allah berikan kepada kita nikmat sehat, sehingga kita semua tetap istiqomah bisa menjalankan kewajiban sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita teruskan dengan tausiah di hari pagi ini sampai dengan waktu subuh. Salawat atas salam dilimpahkan kepada junjungan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai akhir. Mari kita awali bersama dengan pembacaan salawat tasbih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Para al-mukarramun, para asatidz, para hujjah, para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada pengatur acara Bapak Ustaz Jalan Sudiana SHG yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan taklim kita pada hari Ahad pagi insyaallah
kita akan menyampaikan tausiah walaupun singkat. Mudah-mudahan ada hikmahnya, manfaatnya, gunanya khusus untuk pribadi saya, umumnya untuk para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur dan telah banyak memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian. Dari mulai nikmat masih hidup, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, yang sangat penting sekali nikmat iman dan Islam. Semoga iman dan Islam kita apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat bawa ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada paduka yang mulia di dunia dan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in sampai ulama mujtahidin dan kepada kita sekalian sebagai pengikutnya yang setia. Jamaah yang berbahagia, pagi hari ini saya akan menyampaikan judulnya Ad-Dakwah. Ini enggak nyambung dengan yang akidah. Kita mau membahas dakwah. Sekarang musim dakwah. Apa itu dakwah? Tiap hari kita dengar istilah dakwah. Dakwah punya pengertian menurut bahasa lughawi atau istilah anak mahasiswa etimologi, dan punya pengertian istilahi atau syar'i atau pengertian terminologi. Secara lughawi dakwah bisa diartikan menyeru, mengajak, pengertian bahasa. Kalau kita baca di kamus-kamus, memanggil, jadi menyeru, mengajak, memanggil dalam bahasa bisa berdoa, ya. Nah, kemudian apalagi mendidik pengertian bahasa. Jadi kalau istilah mengajak, ajaklah, gitu kan? Serulah, panggillah. Ini tinggal nanti kita yang buka ke Quran. Ada pengertian istilah. Ini istilah para ahli hadis. Da'watun nasi ilallahi. Nah, ini baru agak sulit. Kalau tadi menyeru, mengajak. Da'watun nasi ilallahi bil hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bil taghuti wa yu'minu billahi liyakhruju min dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Nah, ini panjang ya Pak. Ulangi ya. Menurut istilah dakwah itu adalah dakwatun nasi ilallahi bil hikmah. Di alon-alon dikit-dikit saya bacakan. Wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bit taghuti wa yu'minu billahi liyakhruju min dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Serem ini sebenarnya. Pahami pada? Mohon maaf ini pakai bahasa Arab nih, kalau salah dikritisi ya. Iya. Apa artinya dakwah menurut istilah, menurut apa itu kaidah ahli hadis? Beliau diantaranya menjelaskan begini: dakwatun nasi, menyuruh atau menyeru manusia, dakwatun nasi, memanggil manusia, mengajak manusia. Kita manusia bukan. Nah, kita manusia disuruh, dipanggil, diseru, diajak, ya. Kemana diajaknya?
itu si manusia ilallahi, kepada Allah, dalam kurung kepada agama Allah. Apa isinya agama Allah? Al-Quran wa Sunnah yang global. Globalnya Al-Quran dan Sunnah. Ketika Al-Quran dan Sunnah kurang jelas buat kita, maka pada alim ulama yang hebat otaknya, ya, yang jenius otaknya, yang ahli, rosihuna fil ilmi, mereka yang dalam ilmunya, maka diijtihadi, dipikirkan, direnungkan, ada istinbat hukum, maka jadilah fiqih. Orangnya disebut faqih kalau banyak fuqaha. Nah, fuqaha dan ulama, orang-orang yang mendalami apa ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Sayang sekarang udah banyak orang yang nggak mau dekat ulama dan fuqaha, malah umaro yang didekati supaya dapat pilihan. Jadi yang dijauhin adalah ulama dan fuqaha, ahli ilmu pengetahuan yang sangat mendalam dan ahli hukum Islam. Itu ditakuti, disebut Islamofobia atau Islamofobia, takut hukum Islam diberlakukan. Ntar orang tukang zina diajar mati, tukang korupsi potong tangannya, tukang membunuh dan yang menyuruh nanti dibunuh lagi, takut sekali ya. Takut oleh hukum Allah karena dia kurang iman. Tapi kalau orang yang ilmunya, imannya kuat, dia lebih baik daripada aku disiksa di akhirat, lebih baik aku mati sekarang di dunia. Kayak wanita dunia yang zina itu sampai memperlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala dari dirinya kita. Udah, kita nggak panjangkan itu. Jadi jawabun nasilallahi, menyeru manusia, mengajak manusia, memanggil manusia kepada Allah agar melaksanakan agama Allah, hukum Allah yang isinya Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas. Tetapi metodenya bagaimana? Bil hikmah, dengan penuh bijaksana. Kaidahnya, kaidah alias juga begitu. Wal mau'izatul hasanah, dan pendidikan, pengajaran, pembinaan yang bagus-bagus. Pendidikannya bagus, pengajarannya bagus, ya. Kalau ada diskusi-diskusi yang bagus, kalau ada apa itu simposium yang bagus, penataran yang bagus, ya kayak begitu. Yang sangat bijaksana dan bagus. Pengertian bijaksana bisa diterjemahkan masing-masing. Hatta yakun bitawa'ah, sehingga orang Islam itu ingkar kepada bitawud, ingkar kepada tawud, garis miring setan atau perilaku setan. Bisa jadi manusia jadi setan, tapi perilakunya, orangnya sih ganteng, ya, cantik, tapi begitu mau ngaji, mas lebih baik nggak ngaji sekarang mah kita jogging aja. Nah ini setan. Lebih baik daripada sholat subuh berjamaah, mendingan kita berjamaah di rumah aja, terus kita pergi jogging, jogging pagi-pagi lalu makan bubur di sana pinggir jalan, daripada ngaji segala macam. Bapak kan dari dulu suka ngaji dulu, maka suka ngaji lah. Apalagi bab sholat lagi. Emang bapak kagak malu ngaji sholat dulu? Kan dianggapnya bapak sholatnya kagak benar. Sampai masuk akal juga nih katanya. Oh iya, malu dong, masuklah pengaruh syekh. Padahal bentuknya bisa jadi istri atau anak kita. Oleh karena itu Allah tegaskan minal jinnati wal jin, itu bangsa jin dan manusia. Di sini hatta yakunu bitawud, sehingga orang yang beriman ini, manusia itu ingkar kepada tauhid, tidak mau mengikuti ala setan. Apa itu tauhid? Ma'ubida min ghairillah fa huwa tauhid. Bahasa apa definisi
Apa saja yang ditaati, yang diikuti, yang dituruti, yang kita mengambah kepada dia, bahwa tagut itulah tagut alias setan. Orang Jumatan kita malah ngomeng-ngomeng motor, itulah setan yang tagutnya. Ya, jadi apa yang kita, bahkan Tuhan kita itu bisa perut kita, ilahuhum butunuhum. Tuhannya itu perutnya. Dari pagi sampai sore, dari gelap sampai gelap lagi, itu yang dikejar-kejar adalah duit. Untuk mengisi perut dan di bawah perut, ilahuhum butunuhum kal'an'am ba'hum Allah. Tuhannya perutnya bagaikan lebih sasar, lebih sesat, lebih jelek daripada binatang. Binatang kan yang dibela itu cuma perut dan di bawah perut. Berebut apa? Kenapa itu orang berantem? Berebut kedudukan, berebut duit, dan berebut cewek. Yang kata Allah ilahum dunukum, Tuhannya perutnya. Nah, kalau sudah terpengaruh seperti ini, maka kita akan takut kepada mati. Jadi kalau sudah hubbud dunia, ini dunia. Kalau yakul maut, mati itu sangat ditakuti. Jangankan mati apa, syahid mati di atas ranjang aja takut. Kalau Khalid bin Walid, lebih baik aku mati di medan perang daripada aku mati di atas ranjang. Udah 99 kali bekas bacokan pedang. Dalam ketika itu sedang sakit, sedang demam, lalu ada informasi sekarang ada perang, maka dia keluar langsung ambil alat-alat perang dan ikut berperang lagi. Baru menjadi medan perang. Jadi tidak mudah untuk mati itu, walaupun suka perang, untuk mati di medan perang tidak mudah. Kadang-kadang menang terus seperti Walid bin Walid. Gak usah terlalu takut dengan kematian. Kemudian wa yu'minuna billahi, supaya ingkar kepada tagut, kepada syaitan, kepada pemikiran-pemikiran liberalisme, ya, apalagi sekarang pluralisme, ini ide-ide setan. Bentuknya bisa jadi kiai pakai jubah, bawa tasbih panjang kayak orang Hindu yang tasbih panjang banget itu kan, pakai gamis, pakai minyaknya memang kasturi, tetapi omongannya diberi nama profesor, doktor, kiai, haji dan seterusnya. Lalu dia ngomongnya, Muhammad itu tidak pernah merasa benar, sekalipun dia dinyatakan sebagai Rasul. Aus saya mengenaskan, tapi semangatnya. Apa kata Allah Rasul? Innaka laminal mursalin. Di mana tuh ada kalimat? Di Yasin ya, ayat 2. Innaka laminal mursalin. Ayat 3. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar Rasul, Rasul yang benar. Jangan merasa tidak benar, tidak bakal. Nanti kamu tidak benar berjuang kalau merasa tidak benar, tidak pede. Tetapi karena merasa benar, maka Rasul mengajak untuk mentauhidkan Allah. Bahkan ketika orang sulit untuk masuk Islam, man qala akhir kalami, ya, la ilaha illallah, dakhala jannah. Man kana akhiru, ada yang begitu. Hadisnya ini riwayat Abu Daud, hadis sahih menurut Al-Albani. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Saking pedenya Nabi Muhammad, saking benarnya pendapatnya dan dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu kita kalau baca Quran, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maha benar Allah dan benar Rasulullah, Nabi yang mulia. Kenapa kita menganggap Nabi Muhammad kurang yakin kebenarannya? Ini setan berbentuk profesor, doktor, kiai, haji, titik-titik. Kita tidak sebutkan. Bapak lebih tahu. Awas jangan terpengaruh, itu setan namanya. Gak usah terlalu kagum dengan profesor
Profesor Dr. Kiai Haji walaupun 1000 kali ke Mekah mundar-mandir, tetapi dia terpengaruh oleh setan, oleh tauhid, sama dengan Jahal dan ulama. Walaupun kita cuma di masjid seperti ini, tidak seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, asal kita bertakwa kepada Allah. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian yang paling takwa ya di sisi Allah. Nah, kemudian ada lagi ungkapan kalimat la ilaha illallah itu adalah bukan kalimat tauhid, tetapi kalimat persatuan. Yang penting kita bersatu itu sangat penting sekali. Jangan merasa paling benar, jangan merasa bahwa kita akan masuk surga sendirian. Enggak ada pernyataan masuk surga adalah orang Muslim, orang Islam, itu sangat belum. Apa di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya, terjemahnya ini, sesungguhnya agama atau tata kehidupan yang Allah ridhoi, maka ridho, kecuali Islam. Jangan dianggap semua agama benar. Kalau semua agama benar, belum pindah aja ke sana ke agama yang kamu anggap semua benar. Pimplan aja nggak apa-apa. Jangan ada istilah sholat sehari semalam 5 kali. Ya, hari Jumat dia Jumatan, hari Sabtu dia ikut amalan istilah ibadah Yahudi, hari Minggu dia ibadah Nasrani. Kalau memang merasa benar dia pede dia begitu. Silakan sekali-kali ceramah di masjid, sekali-kali ceramah di di gereja. Ya ada kan sekarang? Ada sekarang pejabat yang hukum dunia, yang mau sangat cinta dunia, mati takut dia. Itu yang begitu takut mati, ya Allah jangan matikan dulu sebab aku tidak bisa bertanggung jawab. Karena aku berhadapan dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan serong, dengan perbuatan asik, dengan perbuatan murtad bahkan. Dulunya pendiri partai yang paling disiplin beragama, tetapi karena duit pindah. Itulah orang partai di Indonesia. Bukan ideologi, tetapi materi. Umum begitu sekarang. Wah, ini harus didakwahi sebenarnya teman-teman. Wajib kita mendakwahi. Jadi ketika ada orang yang mengatakan sekarang mah apa kita jangan sampai ada di Indonesia nggak ada kafir, nggak ada kafir yang masuk Islam, entah siapa, tidak mesti orang Islam. Dasarnya dari mana dia ngambilnya? Dari surah Al-Baqarah 62. Nah, saya buka nih Al-Baqarah 62 supaya jelas banget. Nggak sistematis saya menjelaskan dakwahnya dia, belum konsep. Saya masih terbawa emosi dengan adanya yang profesor-profesor yang ala sehat. Al-Baqarah 62 saya bacakan supaya jelas. Kalau bapak-bapak di rumah baca lagi, takut Pak Ujang juga manusia biasa, jangan-jangan dia yang ngaco, itu nggak apa-apa. Kita bacakan. Siapa yang sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sekali lagi saya bacakan supaya jelas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi
Awas yang nyeroknya kan di sini. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, nih tegasannya, itu dibuang itu. Yang arah setan itu dibuang. Beriman kepada Allah dan hari akhir, dua. Iman kepada Allah dan hari akhir. Nih syaratnya. Yang tadi itu iman, orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin yang empat ini. Contoh itu mah siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ini rukun iman, ya. Nah, dan melakukan kebajikan, melakukan amal-amal soleh, gitu kan. Mereka mendapat pahala pertama. Tetapi syaratnya apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Globalnya begitu. Lalu beramal amalnya soleh. Ini ada 3. Terus seperti setelah beramal soleh dan saya ulangi, siapa saja yang di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan dalam kurung amal soleh, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. T-nya besar, dari Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka karena mereka sudah benar, dan mereka tidak bersedih hati karena sudah disiplin melaksanakan agama. Ini terjemah Departemen Agama. Jadi ada orang Yahudi dulu masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Dia itu sudah masuk Islam tapi suka kangen juga ke ajaran Yahudi. Jadi kepengen dia punya pendapat, kan ini ajaran yang datang dari Allah juga, Taurat dan Injil. Ini juga wahyu. Kenapa enggak aku misalnya hari Jumat aku Jumatan, hari Sabtu aku kebaktian, gitu kan? Dan seakan-akan minta dispensasi kepada Rasulullah. Saya tuh maunya begini, kan sama-sama dari Allah, sama-sama wahyu dari Nabi, kita bisa mau. Apa datang jawaban Rasul? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk kalian ke dalam Islam secara utuh menyeluruh, gak usah campur-campur. Itu kalau ibarat uang bengol, uang dulu kalau bahasa. Uang bengol, Pak Haji pernah ada ini ada uang bengolan ya. Uang zaman Soekarno kan uangnya kan beda dengan uang sekarang. Tuh. Nah, tapi kalau bengol cuma untuk terokan gitu kan. Nah, sekarang kalau ada uang bengol, orang diambil juga, oh uang bengol nih gak apa-apa. Kalau saya sakit penyakit kata Ibnu Taimiyah. Setiap yang jatuh pasti ada yang naik, termasuk uang bengol udah hitam, udah jelek, tetap diambil buat apa katanya siapa tahu ada manfaatnya buat terokan. Nah, uang dulu laku pada zamannya. Begitu diganti dirubah pakai uang, katakanlah dari 1.000 jadi 1 rupiah, maka yang 1.000 lambat hilang, tidak berlaku lagi. Uang yang sekarang adalah yang dulu tidak dipakai sekarang. Begitu uang dulu walaupun banyak ditabung tidak akan laku. Oleh karena itu kalau mau belanja pakai uang sekarang, itu analogi. Dia hebat yang ajaran Yahudinya, Tauratnya, Injilnya, Zaburnya, dia bisa baca Quran ini dari Rasul, dari Allah kepada Rasulnya. Lalu begitu datang ajaran Islam yang datang kepada Nabi Muhammad, wa ma yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil tata jalan kehidupan bukan dari Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad zaman sekarang ini, fala yuqbal minhu, tidak akan diterima amal perbuatannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, bahkan di akhiratnya dia rugi masuk neraka. Jelas itu. Bego banget ulama. Kalau enggak mungkin sih moderasi, namanya moderasi. Dibikin moderat.
dibikin orang pluralisme. Semua agama benar, semua agama yang dianggap bisa masuk surga, walaupun Yahudi, walaupun Nasrani, walaupun Sabi'in. Kita jawab, kalau dulu itu mah dulu, kalau duit dulu lakunya zaman dulu, sekarang kagak laku lagi. Maka di tafsir Al-Muyassar, setelah datang Nabi Muhammad, maka kitab Taurat, Injil, Zabur tidak usah dipraktekkan. Tetapi yang dipraktekkan adalah sekarang Al-Quranul Karim, karena di dalamnya kitab-kitab apapun sebenarnya sudah ada ikhtisarnya. Oleh karena itu Al-Quran disebut Ummul Quran, Al-Fatihah Ummul Quran, Ummul Kitab. Ibunya seluruh kitab ada di dalam surat Al-Fatihah. Sudah terkandung semuanya. Baik itu mengenai masalah akidah, ibadah, dan akhlak, semuanya masalah-masalah lain di dalam surat Al-Fatihah adalah semua sudah ada. Lalu di dalam Al-Quran dijabarkan itu tentang surat Al-Fatihah, dan kita harus percaya kalau pede bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah yang Maha Suci, diturunkan kepada yang suci di tempat yang suci, dan harus menerima hati kita secara suci. Harus lillahi ta'ala. Jangan ragu-ragu dengan Al-Quran, sebab Al-Quran ini adalah qul inna hudallahi huwal huda. Katakan Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah, yakni Al-Quran. Tidak usah ragu-ragu. Jadi bohong besar kalau Nabi Muhammad dikatakan kurang yakin. Oh, Nabi Muhammad merasa kurang benar, bohong besar. Kalau Nabi tidak pede, ngapain harus perang Badar, perang Uhud, perang Badar, perang Azab dan sebagainya? Karena yakin bahwa akan mendapat pertolongan Allah. Intan surullah yang surga, siapa yang menolong Allah pasti Allah tolong. Kali yakin pede Nabi Muhammad. Coba kalau ragu-ragu, maka itu inna kalaminal musa, sesungguhnya engkau Muhammad Rasul yang sebenarnya di antara Rasul. Sehingga di mana adanya Rasulullah, saya tidak ragu-ragu ala siratim mustaqim, engkau adalah ada di jalan yang lurus yang benar. Apa itu? Islam. Sama seperti Nabi Adam, Iblis, Nuh, dan sebagainya. Tidak beda engkau itu, cuma engkau khatamin nabiyyin wa khatamil mursalin, penutup semua nabi dan penutup semua rasul. Ketika Nabi Musa nanti, Nabi Isa nanti lahir, bukan membawa agama baru, bukan mendeklarasikan bahwa aku adalah anak Allah, tetapi adalah akan menyatakan bahwa ajaran yang dibawa Muhammad telah sempurna. Tapi kata profesor itu, nggak ada agama sempurna. Apa beliau nggak baca atau memang sengaja nyari duit? Al-yauma akmaltu, itu jelas, kecil aja bisa. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan. Agak bingung Profesor Lier, itu juga kita sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Apa agamamu? Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan atas kamu, untuk kamu nikmat aku. Nikmat apa? Semua nikmat Allah. Wa raditu lakum, aku ridho, aku rela kepada kamu Islam Madinah. Kalau Islam dijadikan kata kehidupan, sungguh sangat bego itu profesor. Saya sih nggak pernah kagum orang tuh karena titelnya profesor doktor kiai haji, otaknya belum tentu. Andel pas Putro ini bukan orang bodoh, tetapi iman yang tidak ada maka bisa meleceh. Abu Jahal, Abu Lahab bukan orang bodoh. Secara ilmu, teknologi, makanya bangunan segala indah, tetapi kepada Allah jahiliyah. Itu orang jahiliyah itu sebenarnya bisa-bisa profesor doktor, tetapi bodoh-bodoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kepada hukum masalahnya, itu yang kan banyak sekali ungkapan yang profesor yang mencaci maki atau mengadakan
moderasi. Kata dia itu moderasi sesuatu langkah yang indah. Memang itu di pidatonya di depan siapa? Di depan anggota Polri. Yang undangnya Departemen Agama dan anggota Polri. Kemudian yang digemblengnya juga ASN, ya. Ya, jadi orang Kapolri, TNI, ASN untuk dibimbing supaya tidak terlalu fanatik terhadap ajaran Islam. Ya, seperti kita ini disebut orang-orang fanatik, disebut apa itu fundamentalis, disebut apa kalau zaman dulu orang sekarang radikal, kan ngomongnya begitu ekstrim kiri ekstrim kanan kalau di zaman Soeharto kan gitu. Ya. Nah, sekarang kita disebut radikalis. Ya. Nah, kalimat yang seperti itulah yang sekarang menjadi stigma bagi ustadz-ustadz tertentu. Banyak yang takut mati. Daripada aku mati, mendingan aku cari duit dari mana saja. Sedangkan saya sering menjelaskan mental manusia itu ada 3, ada yang kayak anjing, ada yang kayak kucing, ada yang kayak tikus. Ya tergantung, ya tergantung bahwa dia itu levelnya di level mana. Jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan saja bahwa kita adalah diwajibkan berdakwah terlebih-lebih. Jangan mendakwahi orang bodoh terus, sebab sekarang orang pintar juga jadi jahiliyah. Itulah yang jadi jahiliyah. Di sini kemudian liyakhruju, nah, agar mereka manusia yang diajak yang jangan sampai ke bawah tauhid, jangan sampai kalau dia kufur kepada tauhid itu bagus artinya, tetapi dia beriman kepada Allah. Ya, wa yu'minu billahi, agar mereka beriman kepada Allah, liyukhriju minal dhulumatil jahiliyah, agar dia keluar dari kebodohan jahiliyah, kegelapan jahiliyah. Kufur itu jahiliyah. Ya. Fasik, munafik, zalim itu jahiliyah, maksiat jahiliyah, ditarik supaya ila nur, kepada cahaya Allah. Yang tadinya nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji, yang tadinya nggak yakin kepada arkanul iman jadi yakin kepada arkanul iman. Saya ngomong arkanul iman supaya iman itu jangan dipilih. Oh, imannya hanya kepada Allah, kepada Rasul, kagak iman. Nah itu tetap saja orang beriman yang 61 saja dia ingkari, maka dia masih tetap kufur. Jangan disebut katanya tidak ada yang kafir. Justru orang yang tidak beriman kepada Allah atau iman kepada yang muslim iman yang 6 itu kafir. Yang Allah perintahkan, qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, hai orang kafir, maka kamu itu kafir. Katakan kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, berarti yang beda penyembahan itu sudah kafir. Kenapa tidak boleh disebut kafir? Memang Allah memerintahkan. Memang kita menghapus Al-Quran. Boy muslim, katanya di Qurannya nggak ada boy muslim, kafir. Ya, bisa jadi kita jadi orang kafir, tapi tipar kafirnya kepada tauhid. Boleh kita kafir tapi kepada tauhid. Artinya apa? Menolak tauhid. Ya, artinya membantah kepada ajaran tauhid. Di sini istilahnya begitu. Ya, hatta yakfur, sehingga kamu kafir. Kafir kemana? Bitauhid, ke tauhid. Orang Islam yang kafir kepada tauhid, orang kafir juga suka ngomong ke kita, suka ke orang-orang Islam yang kafir. Nah, dia yang tidak kafir. Jadi kafir itu sebenarnya di luar ajaran agama Islam itu siapapun kafir. Nah, di luar ajaran kita, karena itu bahasa Arab, di luar ajaran dia, kata dia mungkin kafir, karena itu pinjam bahasa. Nah, di sini wa yu'minu billahi, dan kalian beriman kepada Allah, liyukhriju, agar kalian keluar minad dhulumatil jahiliyah, dari kebodohan, kegelapan, kejelekan jahiliyah. Ya. Orang-orang pintar tapi disebut jahiliyah banyak, padahal dia teknokrat, dia profesor, doktor, tetapi ketika dia tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah, tidak ma'rifatul Rasul, tidak ma'rifatul insan, tidak ma'rifatul Islam, maka itu adalah kafir. Ya, istilah Qur'annya qul ya ayyuhal kafir. Ya, minadul umatil jahiliyah ila nuril Islam.
kepada cahaya Islam. Islam itu cahaya. Jadi kalau zulumat banyak, kalau Islam cuma satu. Nggak ada Islam ini, Islam itu. Islam Cibujung, Islam BTN Australia, nggak ada. Ya, Islam itu cuma satu. Ya, Islam itu cuma satu. Yaitu Islam yang kita bawa ini, Islam yang dibawa oleh para nabi dari dulu tetap sama. Nggak ada implik-implik nama. Kalau diidopakan, dijatuhkan kepada lingkungan, silakan asal jangan mempengaruhi segalanya. Cuma nama dan tempat doang, seperti gelas. Ini gelas dibawa kemananya nggak boleh berubah. Ya, istilahnya agama yang kita ada tetap yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah, yang melalui malaikat Jibril, tidak ada perubahan. Misalnya perubahan hurufnya jadi katakanlah susunannya, atau katakanlah ada nama yang lain yang dimasukkan ke situ, kan ada sekarang isunya. Nah, kemudian belum digantikan taboninya. Malam ditakon Al-Quran pada saat ini kata Nabi. Siapa yang tidak mentabonikan Al-Quran, tidak melakukan Al-Quran, bukan dari umatku. Tapi jangan lagi Alhamdulillah, jangan itu. Itu lagunya lagu Sunda, tapi harus dialek Arab. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Diganti Alhamdulillahirabbil alamin. Kata dia, kita bukan orang Sunda, harus mengadanya lagu Sunda. Itu sudah perbuatan tercela. Ya. Oleh karena itu dibawa ke Nurul Islam. Ditambah ayat 1 yang tadi ini. Apa dasarnya yang barusan saya bahas? Surah An-Nahl ayat 125. Pasti ada kan? Surah An-Nahl ayat 125. Yang terjemah aja ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik. Ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Kalau ditanya siapakah Tuhanmu? Allah, Tuhan kita. Siapa yang menciptakan kamu? Man khalaqas samawati wal ardh. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Saya dulu baru kelas 1 madrasah diniyah udah menghafal yang baik tadi. Di madrasah diniyah kan Man khalaqas samawati wal ardh, man khalaqal insan. Siapa yang menciptakan manusia? Khalaqal insan, Allahul ladzi khalaqal insan. Allah yang menciptakan manusia. Dulu masih kecil udah paling gitu. Man khalaqas syamsa wal qamar. Siapa yang menciptakan matahari dan bulan? Allahul ladzi khalaqas syamsa wal qamar. Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Didoktrin sejak kecil, tidak terasa mulai. Begitu ada orang yang ceramah siapapun namanya dan bertentangan dengan yang dulu saya ajarkan, itu alasan, itu tauhid, itu tidak bisa diikuti. Kalau profesor Rio udah dibidik oleh orang-orang Chicago, oleh orang-orang Kanada, ilmu dibawa dari Indonesia, dari S1, S2, S3 nya di sana. Begitu pulang dia ada dibikin apa namanya, kayak remote yang bikin TV di sana harus beraksi gini, tapi kalau salah dipijit, awas dulu. Saya kenapa ngomong begini? Dosen saya dulu 7 orang saya suruh keluar. Saya sama dosen aja melarang ketika dia ada bahannya jil. Saya tahu kalau begini jil. Pak, lebih baik Bapak di sini, saya di sini. Saya di depan. Kenapa? Sebab Bapak sudah ngaco. Masa orang kafir mau masuk surga? Beliau begini mengatakan, saudara-saudara, sifat Ar-Rahmanir Rahim, sifat murah, maha murah dan asih itu Allah. Akhirnya bahwa seluruh manusia, baik orang mukmin ataupun orang kafir, pada akhirnya walaupun berjuta-juta tahun, bermiliar tahun nanti akan masuk surga. Lihat di tafsir Ibnu Katsir ada 3 kali itu tafsir Ibnu Katsir menjelaskan. Waktu saya udah ngecek, kalau saya sering suka kalau ada orang ceramah dengan macam itu, karena di kampus interupsi. Bapak, kalau kami begitu itu digebukin masyarakat.
Lebih baik nggak usah beriman kalau memang semuanya akan masuk surga. Nah, kenapa? Akhirnya, kalau begitu saya nanti akan lihat akan kriteria Ibnu Katsir. Malam-malam pulang kuliah saya. Jadi Ibnu Katsir tidak ada. Yang ada adalah man qala akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau nggak ada kalimat la ilaha illallah nggak masuk surga. Mau mati nih, belum sholat, belum amal soleh. Tadi pagi ucapkan la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Solehnya enggak, belum sholat, belum zakat, belum sahur, belum haji. Dakhala jannah. Itu hadis sahih. Itu adalah Abu Dawud yang meriwayatkan dan kemudian disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani yang sangat kritis terhadap hadis seperti apapun. Tapi beliau mengatakan itu tidak pakai amal soleh pun. Kalau kita sudah mengucapkan itu jaminan, maka itu Rasulullah berani, pede banget. Sebelum Mamang baca kita ya, sebelum Mamang sekarang berpisah dengan dunia, ayo Mamang ucapkan kalimat thayyibah supaya saya bertanggung jawab kepada Allah. Mamang itu adalah muslim. Bahasa kitanya begitu ya. Tetapi Abu Thalib tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah walaupun jaminannya surga. Jadi jangan mengatakan la ilaha illallah tidak masuk akal kalau untuk masuk surga. Cuma la ilaha illallah masa masuk surga, tidak masuk akal. Akalnya akal benar. Padahal itu tidak perlu dibuka ekor, sudah langsung terima ini doktrin. Ideologi langsung la ilaha illallah dakhala jannah. Jangan dianggap mudah masuk la ilaha illallah, menjadi orang mengucapkan la ilaha illallah. Kita sudah mau mati mengucap la ilaha illallah, walaupun dibimbing oleh anak dan istri kita, belum tentu kita bisa. Kalau tidak ada hidayah Allah. Abu Thalib segitu menjaminnya, segitu segala macam belaan Rasulullah. Rasulullah banyak minta mengucapkan itu saja. Menangis Rasulullah karena Abu Thalib wafatnya tidak mengucapkan kalimat thayyibah. Tapi bagaimana kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah untuk paman kamu masuk Islam, sekalipun kamu sangat cinta. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang mampu memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Mungkin tidak ada kehendak. Udah, terlalu semangat. Banyak sekali soalnya yang harus dijawab ini ya. Ada 13 macam ungkapan yang harus dijawab, tetapi kalau dijawab apalagi dicantumkannya dari hadisnya saya capek juga itu. Wah, ini harus dijawab, nggak boleh ini ya. Jamaah kita nanti kebawa oleh mentang-mentang profesor doktor kiai haji lalu dia punya pondok pesantren. Itu pondok pesantren sama dengan pembuatan, bukan untuk menjadi orang yang bertakwa, bukan untuk menjadi orang yang disiplin beragama, tetapi harus jadi pluralisme yang pada akhirnya adalah materialisme. Dan bisa jadi lama-lama kalau yang datang orang Cina jadi Beijing atau dari Peking dia menjadi orang ateisme. Gampang sekali dia berubah itu ya. Walaupun sudah mempunyai gelar banyak, sayang sekali profesor, doktor, kiai haji lalu dibilang ada lagi, masya Allah, ya. Jamaah yang berbahagia itu saja dulu ya, walaupun sangat singkat ya. Jadi kemudian dasabilillah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilun, karena ada ini wajadilun bil hasanah, berdebat dengan metode yang terbaik ya. Saya memang orang yang tidak ada, tapi saya tidak butuh orang yang butuh jamaah. Itu saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum ila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini tidak ada tanya jawab karena sudah waktu subuh. Mari kita tutup pengajian dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan akibat. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti para jamaah ya